Hati-hati Mas, wi apple lho. Wi apple lho wi. Hati-hati. Apple. Bismillahirrahmanirrahim. Meluncur. Viral lagi. Mitos bagi yang berani naik boleh, besok ketika besarnya akan jadi anak yang pemberani. Naik di pelaminan. Masuk ke sungai, Pak. Pemberani. Ya, nah. Jogja. Istimewa. Jogja Exotarium. Luar biasa. MCC. Jaya. BNI. Halo, selamat jumpa kembali bersama saya Minggu 22 Juni tahun 2025 di Mini Zoo Jogja Exotarium Sleman. Ini kami mengadakan acara pertemuan anggota komunitas MCC Mataram Konten Kreator di Joglo Mini Zoo, membahas tentang pengembangan konten dengan narasumber Bapak Agus Bintarto, yaitu konten kreator terkenal dari Gunung Kidul. Karena kualitas konten itu juga berpengaruh. Jadi misalnya kita punya konten yang mono sosial jelek, jadi harus ada variatif. Dan saya mohon Bapak Ibu yang sudah berpenghasilan paling tidak menyisakan uang untuk mengembalikan aset. Jadi hampir semua, jadi jangan heran alat saya itu banyak sekali karena nuruti dari penonton. Jadi pertama dulu goyang. Acara ini merupakan kerjasama antara Mini Zoo Sleman dengan BNI dan juga komunitas Mataram Konten Kreator se-Jogja, Sleman, Klaten, dan juga Solo. Peserta atau anggota MCC ini dari berbagai macam tema konten seperti kuliner, wisata, infrastruktur, vlog, review produk, dan lain-lain. Dalam acara ini meliputi pengenalan tentang seluk-beluk Mini Zoo, perkenalan anggota komunitas MCC, dan perkenalan produk-produk dari BNI. Saya tak tinggal di Jogja Setelah kami mengadakan pertemuan di kawasan Joglo Mini Zoo, lanjut di sini kami mengeksplor beberapa wahana dan juga fasilitas dari Mini Zoo Jogja Exotarium. Dan berikut ini adalah penuturan dari pemilik dari Mini Zoo Jogja Exotarium. Jadi Mini Zoo ini tempat wisata dari satwa. Tempatnya luas, nyaman karena tempatnya ini hijau. Kemudian ini salah satunya tempat wisata yang edukasi terlengkap di Jogja. Di sini wanita satwa ada, wisata outbound ada, wisata field trip ada, kemudian wisata permainan juga ada, dan juga ada adventure-nya ada. Oke, luasnya berapa hektar kalau untuk Luasnya 9 hektar, tapi sekarang baru kita kelola 6 hektar, masih ada 3 hektar yang free kan dipakai untuk kawasan jeep. Oke, di dalam itu ada apa sih Pak? Yang pertama, di bagian barat kita ada taman bunga, kemudian ada bebek kayu dan juga ada mobil-mobilan. Di tengah kami ada wahana satwa yang semuanya jinak. Kemudian ada di bagian timur ada zona air. Di samping di tengah kita ada anak adventure seperti flying fox sepanjang 200 meter. Ada pelosotan pelangi, ada wahana berkuda, kemudian di tengah kita ada wahana mini tubing, dan juga kita ada wahana jeep adventure-nya. Yang kita tonjolkan adalah pertama tempat. Kita tempatnya dibuat bagaimana keluarga itu nyaman dan aman di sini. Jadi kita satuannya satu-satunya yang per kandang atau ranah ada kipernya. Yang jelas di sini kita buat pengunjung ini bisa nyaman untuk kemudian seharian full bisa di sini. Karena di sini apa ada. Kemarin ada pengunjung datang jauh-jauh dari mana Semarang. Ibu kenapa jauh dari sini? Sekarang di sini lengkap Mas. Saya bisa lihat satwa, kemudian saya bisa naik pelosotan pelangi, bisa naik flying fox, bisa naik kuda, dan juga bisa naik jeep.
tidak usah kemana-mana dan juga bisa makan di resto yang ada di sini, Resto Rimba Rasa. Ini apa? Tempat segini karena ini telah menjatuhkan 7 drone dan juga berbagai macam HP iPhone itu sudah tersedia di dalamnya. Tapi kalau seandainya drone izin kami aman, karena ada apa izin khusus. Tapi kalau enggak dijamin itu jatuh. Ini kalau nggak ada di sini jatuhnya di pohon itu ada pohon, itu pohon lo atau sejenis pohon yang untuk menyimpan air. Itu rata-rata kalau nggak jatuhnya di sana atau jatuh di kawasan di tengah-tengah ini. Tapi kalau di parkiran di sana aman. Tapi khusus di arena ini segitiga ini memang kawasan yang sinyalnya tiba-tiba hilang. Saya menyaksikan sendiri ada orang ngedrone tidak izin tiba-tiba langsung nabrak pagar ini drone. Tapi karyawannya udah sering mancing drone itu banyak yang di dalam. Ini sudah kita setting sampai sana itu nanti ada wahana trampolin, ada wahana kereta, ada wahana yang apa yang tadi namanya pushback apa itu? Yang sepeda yang itu loh. Nah ini kita udah ada gambarnya. Ya ini besok akan jadi kawasan untuk playground terbuka buat anak-anak yang sukanya ekstrim-ekstrim. Nah nanti di sana ada playground yang memang santai, tapi di sini memang sedang direncanakan supaya nanti akhir tahun itu orang datang sudah beda. Dan dekat dengan kawasan yang mau naik bebek sudah dekat, mau naik mobil dekat, mau naik pushback juga dan juga yang lainnya. Moga kita mulai masuk kawasan apa namanya kawasan satwa. Manasik Pak ini. Nah kemudian ini kerbau bule ini kan keturunan Kiai Slamet, entah cucunya atau buyutnya, tapi pada saat tinggal Jogja ada ini pemberian dari Gusti Yudhoningrat. Nah ini ditaruh di sini dan ini bunting ini bunting. Ini satu namanya Pangeran Lesmana, yang dua namanya Dewi Gandari sama Dewi Arimbi. Yang satu 3 tahun, yang satu yang dua betinanya umurnya 2,8 tahun atau 2 tahun 8 bulan. Keraton Jogja gitu. Nah saya dari Solo, tapi yang ngasih kan Gusti Yudhoningrat Keraton Jogja. Kan dari Solo dikasihkan ke Keraton Jogja, pemeliharanya di Bantul, kemudian saya dikasih ini 3, dikasih kandang sak kerbaunya. Untuk namanya tadi siapa Pak? Pangeran Lesmana, Dewi Gandari sama Dewi Arimbi. Jadi satu jantan 2 betina ya? Ya betina. Dan kerbau ini salah satunya hewan yang sukanya kalau buang kotoran di air. Makanya kadang kalau bersih. Dia hewan yang tidurnya juga di air, kawinnya juga di air, kemudian buang kotorannya juga di air. Berarti seperti manusia gitu ya, punya insting untuk buang kotoran di tempat khusus gitu. Ya, dia menjaga kebersihan. Makanya di kandang itu nggak mau, tapi di air itu dia di sini. Dan dia ini kami buat kirap setiap satu suro sama pas ulang tahun Minijo, itu kita kirap bersama semua satwa dengan diiringi para bergoso dan lain-lain. Setiap satu suro. Ya, iya dari kata. Mana? Yang keraton Jogja mungkin pakai ini gitu. Oh, ya dulu nggak tahu nih, tapi ini enggak, ini diarak di sini aja. Oh. Nah ini. Sama nek weekend kita mandikan di mana? Di embung bagian timur. Nanti teman-teman akan lihat mandikan kerbau. Trampolin itu sejenis apa ini? Trampolin itu yang biasanya buat olahraga juga bisa, buat lompat-lompat. Mari Pak naik kereta. Ayo. Monggo. Biasanya mau naik ya? Mau naik apa? Anu pakai kaki dulu. Oh. Pakai kaki dulu deh. Tadi masih ada. Gajah ini sering dipinjam untuk pawai-pawai bergodo. Kecamatan-kecamatan itu biasanya kalau ada pawai bergodo itu izin sini. Bawa 2 karena dia sudah terbiasa dengan musik, dengan drum band sudah terbiasa. Pak izin untuk ini kita bisa cari tahu sejarah dari kuda Pak Prabowo ini kok bisa sampai di sini. Jadi kan dulu kan kuda polo. Nah waktu itu saya 2019 kan tercatat di sini bahwa kuda kan nggak ini. Waktu itu acara ya itu masih Aduh Mbak, lem Melayu ya Mbak. Lari ya. Bos, dia medun. Wes.
Medun piye, Mas? Ayo medun. Paspornya. Halo. Yuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas. Jaluk dipoto ora? Ayo, Beb. Loh, wis rampung Mas Tona? Sampun kok. Piye perasaannya naik kuda? Naik kuda perasaannya gimana? Jos, mantap. Aku tak judulin menaiki kudanya Pak Prabowo ngono ya. Oke, siap. Nggih, mangke tak kirim nganune, videone. Mas, videone sithik ya, Mas. Oh, boleh mangke tak kirimi. Aku naik ngono. Oke. Ada apa saja? Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita tampilkan yang pertama. Selamat menyaksikan. Apakah si Meni ini mampu melewati rintangan yang sudah disediakan? Kita lihat teman satwa semuanya. Coba kita lihat dulu. Apakah mau si Meni ini? Kita lihat apakah mau mengambil es krimnya. Beri tepuk tangan dulu. Ternyata bisa. Langsung dimakan Meni, langsung dimakan. Dibuka, dimakan. Jangan lupa berdoa dulu. Nah, oke. Dia ahlinya memanjat pohon ya teman satwa semuanya. Nah, si Meni ini betina. Perbedaan dengan monyet yang lain. Soto, terus ada spesial bakaran, ada nila bakar, lele bakar, kemudian juga ada ayam bakar, nasi putih, Oke. secukupnya. Ya, arane godhong telo gandul. Oke, siap. Tempe 1 potong. Kemudian ayam. Ini kalau Mama Ami. Mas, Oke, monggo Pak Eko. siap action ini. Siap dieksekusi ini. Oke, mantap. Kita ambil tinggalnya. Ya, Pak. Sayur. Apa ya? Lodeh apa ya? Kalau nggak salah. Oke, Jangan lupa sambal. sambal. Masih banyak aktivitas. Mas Ari? Motor porpel. Ngaduk semen. Mas Juna? Halo, penyambungan balok gider ini bro. Tepatnya di bawah ini. Kemudian nanti terakhir, nanti untuk chip gantian ya. Untuk chipnya nanti gantian supaya nanti bisa pengambilan gambarnya bisa gantian, tidak bisa bersama-sama. Monggo nanti di sebelah selatan. Ini ada filosofi jatuh juga. Biasanya para pengunjung nanti bermandikan akan naik kerbau untuk anak-anak. Bukan itu ya Bapak. Karena ada mitos bagi yang berani naik kerbau boleh. Besok ketika besarnya akan jadi anak yang pemberani. Jadi hari-hari ini adik-adik nanti boleh naik kerbau untuk diambil gambarnya. Untuk bapak ibunya cukup mendampingi dari samping, tidak ikut naik kerbau. Ini loh kebunnya mau mandi. Ya, kerbau akan masuk ke embung kemudian dimandikan sebagai syarat supaya kerbau ini bisa nanti untuk menggunakan ritual foto bersama. Ya Mas, ya kerbau.
masukkan dulu kerbonya. Nah, ini kerbo yang jantan yaitu Pangeran Lesmana. Ini sudah masuk keturunan dari Nyai Slamet. Kalau pusaka dari Keraton Kasunan Surakarta Diningrat. Kita ini saya rencana untuk kita itu ya. Sambil dimandikan. Oke teman-teman sekalian, informasikan bahasanya kerbau bule ini adalah keturunan dari Kiai Slamet pusaka dari Keraton Diningrat. Di sini ada 3 kerbau. Yang pertama, kerbau jantan bernama Pangeran Lesmana, umurnya 3 tahun. Kemudian yang betina yang ada di bagian atas yaitu dari Gandali dan dari Arabica KMB, umurnya 2 tahun 8 bulan. Setiap tanggal 1 Suro dan tanggal 3 Desember, kerbau ini akan selalu dikirap bersama bergoto untuk dimandikan di tempat ini. Tapi untuk weekend atau setiap ada event, itu nanti cukup dimandikan dan nanti bisa dipakai untuk foto bersama maupun naik di punggung kerbau. Perhatikan bahasanya, kerbau ini punya keunikan dibandingkan dengan kerbau yang lain. Kerbau ini akan selalu berada di tempat yang ada airnya karena untuk menetralkan suhunya. Dia termasuk kerbau bule jadi tidak tahan dengan panas. Maka dia di kandangnya atau lebih seringnya akan berada di dalam air supaya suhunya bisa stabil. Sekarang saya bertanya pada Pak Pengunjung, apa keunikan kerbau ini dibandingkan hewan yang sejenisnya? Kerbau ini sama-sama makan rumput dengan sapi, tetapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kerbau ini bulunya kasar, sedangkan sapi kerbaunya halus. Tapi bulunya halus. Kemudian tuh kerbau bulunya itu jaraknya lebih jarang, kemudian untuk yang sapi lebih rapat. Di samping itu kalau kerbau itu kakinya lebih pendek dibandingkan kaki sapi. Di samping itu ada perbedaan, bahasanya untuk sapi itu punya gelambir, jangan di kerbau tidak ada gelambir, dan di sapi punya punuk, tapi untuk di kerbau tidak punya punuk. Kalau sekali para pengunjung, bahasanya kerbau bule ini termasuk jenis hewan yang menjaga kebersihan karena dia tidak akan buang kotorannya di kandang, dia akan buang kotorannya ke sungai atau yang ada di airnya. Jadi di embung atau di tempat yang berair dia akan buang kotorannya sehingga di kandangnya selalu bersih. Yang kita saksikan ini dari Alibi sudah mulai berenang-renang, kemudian ada dari Gandari yang masih malu-malu untuk berenang. Kalis, ini kerbau yang jantan langsung dibawa perang. Nah, hari ini kita saksikan Mas Aris akan membawa ini kerbaunya ke tengah yang jalannya lebih 2 meter. Kalau Mas Aris pintar berenang, maka nanti tidak akan tenggelam. Adik-adik, nanti habis ini Viral lu. Kayak bu. Tapi karena penghormatan panjenengan, Wah, viral ini tenan. viral ini tenan nih. Viral ini. Ya ini viral ini Mas. Ini akan naik ke bumi. Harapan jalan itu segera naik jabatan. Amin. Maju toh. Naik di pelaminan. Masuk ke sungai, Pak. Sudah mendapatkan trofi yang signifikan. Hubung benteng. Besar suro ini embung wae. Satwa besar atau kawasan dominansia. Jadi dia selalu berada di kawasan dominansia, menjaga untuk kawasan kerbau maupun di kawasan sapi. Dan dari ini teman-teman yang sikat Keturunan dari Kiai Nah, kita saksikan ini ada nanti yang akan naik kerbau bule. Nah, sekarang itu kepalanya bisa menjadi yang kurang tinggi dan pemberani. Ya, nah, sampaikan kepada diri untuk bangsa kita, itu dan juga ketua yang lainnya. Kita tidak dan naik kerbau bule, jadi Pangeran Lesmana. Oh,